Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Setiagoto dalam dalam acara pengenalan saya kepada teman-teman saya yang terpenggalai. Dalam video saya yang keempat ini saya tampilkan kincir pegas, yang mana kincir pegas ini adalah pengembangan daripada motor bekas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu-ibu pemirsa channel saya, yaitu channel yang telah memberikan support kepada saya maupun dukungan kepada saya. Mudah-mudahan bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan diizinkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya jabarkan mengenai daripada kincir bekas ini, yaitu saya ingin terangkan dulu atau ulas sedikit masalah motor bakar. Dimana motor bakar itu adalah suatu mesin yang penggerak utamanya yaitu ditenagai oleh sebuah shaker, di mana sumber energinya berasal dari BBM atau bahan bakar minyak. Shaker itu secara sederhana kalau dijabarkan keseluruhan ya agak rumit, ada karbu, ada pematik, ada pembangkit listriknya, macam-macam lah. Saya terangkan sederhana saja, di mana nanti akan ada hubungannya dengan kincir bekas ini, yaitu bahwasanya shaker itu mempunyai 3 fase. Satu fase itu membuang, satu fase itu menyerap, dan satu fase itu ada membakar. Fase membakar dan membuang ini satu area atau satu bukan satu hari, satu timing, satu waktu, di mana waktu yang satunya yaitu menghisap. Perjalanan shaker dibagi menjadi 2, yaitu setengah lingkaran dan setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu menghisap, setengah lingkaran itu membuang. Pada fase menghisap ini ada 2, yaitu menghisap bahan bakar, dan yang separuhnya atau setempat lingkarannya itu digunakan untuk membakar, sekaligus menggerakkan daripada shaker untuk kembali lagi. Nah, dari sini shaker itu sebenarnya sesungguhnya bergerak itu hanya separuh pendorongan, dan separuh itu dipengaruhi oleh momen inersia daripada, dan waktu itu naik, waktu turun itu, waktu naiknya itu berdekat karena waktu turunnya itu karena ada ledakan sambil menaik, turun lagi. Nah, ini proses di luar ledakan itu adalah proses momen inersia. Sehingga kalau misalkan satu shaker kurang kuat, biasanya ditambahin sampai 2 shaker, ditambah lagi sampai 4 shaker, ada yang sampai 8 shaker, 12 shaker, macam-macam lah, tergantung kebutuhan untuk power daripada mesin, yang mana pekerjaannya juga ditentukan oleh kapasitas daripada muatan. Oke, sedikit dulu ulasan daripada saya. Demikian juga dengan kincir ini. Kincir ini setengahnya kebetulan saya bagi menjadi 36 sudut. Ada setiap sudutnya itu 10 derajat, karena satu lingkaran kan 360 derajat. Karena terbagi 10 derajat, maka ada 36 ruas-ruas batang. Ruas-ruas batang ini saya bagi menjadi 2, 36 itu 18 sisi kiri dan 18 sisi kanan, atau sisi A, 18-nya lagi sisi B. Menurut teori batang yang saya terangkan di depan pada mesin power motor pegas, itu bahwasanya apabila ada suatu batang di mana ujung yang satu hol dan yang satu itu
lepas, diberikan garis besar P, yang satu ditaruh di tengah, yang satu ditaruh di ujung. Itu maka dengan P yang arah berlawanan, maka P yang di ujung ini pasti kan yang menang gitu, atau arah putarannya sesuai dengan arah P yang ada di ujung. Demikian juga dengan ini, separuh atau ini kan kebetulan satu spasi. Nah, untuk satu spasi ini saya bagi menjadi dua. Yang satu proses mengangkat, yang satu spasi itu proses membuang. Nah, awalnya dari 18 pegas yang dipasang pada satu sisi, dan di sana juga 15. Kebetulan di sini fungsinya juga perlu saya terangkan ya. Oke, satu persatu ya. Agak panjang juga nanti. Ini fungsi batang yang menyerupai kincir ini sebagai batang penyangga. Kemudian ini gigi, roda gigi ini sebagai pengangkat daripada pegas. Kebetulan saya masih pakai pegas yang kecil ini. Ini puli yang nantinya itu bisa ditempatkan suatu plat pegas ya. Kalau pakai plat segini kan, nah ini kan lampau kecil ya. Lampau kecil. Karena saya punyanya itu plat segini ya, saya pakai ini dulu lah. Yang penting kan saya nanti di sini bisa menunjukkan benar enggak ini teori batang bisa berlaku di sini. Kebetulan kalau misalkan ini adalah aslinya adalah titik 0, dan puli pegas ini puli gear ini adalah titik A, dan ini adalah lengan penggayuh ini, menggayuh ya, ya nanti itu menggayuh close itu fungsinya itu untuk mengangkat daripada pegas sekaligus menjalankan daripada dari proses mengangkat pegasnya ini sekaligus menggerakkan gigi. Begitu. Teorinya sebagai berikut. Cara kerjanya sebagai berikut, yaitu ketika awal itu pada satu sisi A dan pada sisi B, yang si A diposisikan dulu, pada seperempat begini ya, ini lurus. Kebetulan ini nabrak, pakainya nggak ini. Posisi A itu pegasnya diangkat seperempat lingkaran. Ini kan ini membentuk sudut juga. Di sini lurus arah dengan lingkaran, dan ini adalah menjadi kebersilangan dengan arah lingkaran. Seperti ini. Nah, ketika ini dilepas, ini akan mendorong daripada kincir ini ke sini bersamaan dengan terangkatnya pegas yang ada di sini. Andaikan di sini diberikan 1 kilo kekuatan tekan pegas, maka akan ditransmisikan ke sini, ujung sini itu akan berubah menjadi 2 kilo nanti. 2 kilo dalam artian itu perhitungan antara panjang pegas yang ada di panjang letak pegas dengan as dan panjang batang pendor atau jarak antara as dan batang penggayuh. Kebetulan batang penggayuh ini ada tiga batang penyusun, yaitu batang cantilever, batang penarik, dan batang penyangga. Nanti ini akan saya jelaskan pada fungsi daripada ketiga batang, nanti akan saya jelaskan pada video saya berikutnya. Karena menurut pemikiran saya ini bisa dikembangkan ke alat yang lain. Nah, sirkulasi dari satu sisi ke sisi itu tidak akan berhenti apabila mesin ini dalam kondisi yang baik dan presisi. Namun karena keterbatasan saya, ya kan,
saya merangkainya ini waduh udah berusaha ya, karena tapi ya gimana lagi yang menggunakan peralatan manual, jadi ya untuk presisi ini jauh masih memenuhi syarat. Semula saya memakai gear untuk mengangkat daripada ini gas ini, tapi karena ternyata panjang juring gear itu terlampau panjang, sehingga ketika terangkat oleh ini ya, terangkat oleh yang sebelah sini itu nggak bisa habis atau nggak bisa penuh seperempat, itu nggak bisa. Jadi sekitar kurangan ya 2 cm gitu ya, 1 cm gitu ya. Tapi lebih dari setengah. Nah dari sana akhirnya saya rubah menjadi bentuk batang. Nah, seperti ini, ya seperti ini baru ya ini. Saya cuma bikin satu, tujuan saya untuk membuktikan bahwa saya hanya dengan satu ini cukup untuk bisa dimengerti bahwasanya fungsi ini, teori batang ini betul. Ya, itu saya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu seperti ini, ini diposisikan dulu ke 1/4. Nah, sebetulnya ini ada pasangannya tersendiri ya. Ini ada pasangannya. Kebetulan kan harus dibuat dari lempeng juga, lempeng yang menyerupai silinder. Tapi karena aku bikin boxnya ini persegi, dari aku sulit juga untuk menempatkan perangkat ini yang bentuk pasangannya ini seperti jendela gitu. Begitu dia seperti ini, nabrak ngunci gitu. Seperti jendela gitu. Nantinya seperti itu. Tapi terpasang di sini terus gitu. Bersegmen. Rencana saya seperti itu. Nah, karena untuk mempercepat ya, dan lagi juga semuanya serba darurat ya, apa adanya. Yang penting saya di sini saya bisa buktikan bahwa power ini ada di mesin ini, ada power. Apabila dibuat dengan benar, dia pasti akan jalan. Seperti ini contohnya. Ya, ini masih 0, posisi 0. Nah, ketika saya lepaskan di sini, ini akan berubah. Ya. Ini kita tarik ke belakang dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih. Nah, posisinya nanti akan seperti ini. Ini posisi 0 dan ini posisi mepet kan gitu ya. Posisi mepet harusnya ini. Nah, seperti ini. Dan ini posisi 0, ini juga posisi 0. Semuanya nanti yang sebelah sana, kalau memang ini sudah betul-betul presisi, itu sama, posisinya sama semua. Demikian juga di sebelah sini akan sama semua. Ya, ini pasangannya seperti ini bagian engsel. Sementara saya isolasi dulu. Nah, ini penarik sebagai penarik sementara yang pakai karet. Nah, ini apabila saya lepas, dia harus maksimum sampai terlepas juga. Nah, seperti itu. Artinya apa di sini? Andaikan ini bisa sirkulasi, maka ini akan jalan terus, nggak akan berhenti. Sayangnya saya nggak bisa bikin untuk penyempurnaan. Adapun ini pengembangan, ini kan masih dasar ya kan? Ini masih dasar. Nanti pengembangannya itu untuk pasangan ini bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di bawah sini, supaya apa? Power di sini sebagai penggayu akan lebih besar. Kalau power penggayu ini lebih besar, maka kekuatan daripada gaya sentrifugalnya akan juga lebih besar. Andaikan ini 1 kilo aja ya di sini, terus ini berubah di sini jadi 2 kilo, dikurangi lagi 1 kilo untuk pakai di sini, maka tinggal separuhnya kan yang di sini. Andaikan 1 kilo saja di sini, terus dikalikan dengan panjang ini, dikalikan dengan jumlah, bisa dihitung sendiri kan berapa gaya sentrifugal semacam ini. Ini tinggal menyempurnakan dan itu enggak sulit. Yang penting ada
peralatan, ada biaya, ada semua itu saya juga merasa gimana ya, kalau saya sempurnakan juga belum tentu sempurna karena saya nggak punya peralatan, modal juga terbatas. Jadi dengan video ini harapan saya nanti akan terbantu untuk caranya gimana jalannya nanti mesin ini bisa sempurna. Harapan saya seperti itu, sehingga setidak-tidaknya menjadi warna baru ya, atau penemuan baru pada teknologi pembangkit energi, bahwasanya ada bentuk energi yang mampu, bentuk mesin yang mampu menciptakan energi yang baru dan terbaru. Sampai kapan? Sampai mesin ini bisa. Ada dua hal khususnya untuk kestabilan. Yang pertama, ini jangan dibikin satu, bikin aja dua. Karena pada saat dia di momen rendah, yang ini diatur di momen tertinggi, sehingga saling backup antara satu mesin A dan mesin B itu saling backup sehingga menjadi kestabilan. Untuk merancang kestabilannya kedua juga bisa dengan menambahkan ini roda gila, agar supaya kalau ada butuh start pemakaian listrik itu misalkan itu bisa teratasi dengan roda gila itu. Begitu ulisan saya untuk video besar ini, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan juga ada jalan bagi saya untuk bisa melanjutkan riset ini sehingga menjadi mesin yang benar-benar sempurna, ya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya di bumi pertiwi Indonesia tapi juga di dunia. Saya akhiri video saya pada hari ini. Saya mohon maaf kiranya ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata yang belum berkenan. Saya mohon maaf sekali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.